bahas pembelajaran berkaitan PPR kita. Ada 6 perangkat pembelajaran, namun dalam ini kita akan membahas dua instrumen penilaian dengan RPP. Untuk itu saya langsung memberikan kesempatan kepada teman Merlina Nasya untuk memaparkan isi dari RPP dan instrumen penilaian untuk kita lihat bersama-sama. Waktu dan kesempatan saya langsung berikan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, selamat malam. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai RPP. Kita lihat bersama-sama. Di sini di RPP itu yang pertama kita susun itu ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti itu ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nah, saya mau tanya teman-teman, apakah teman-teman punya sudah terlampir kompetensi inti atau bagaimana? Sudah. Lengkap. Sudah. Oke. Baik. Yang kedua itu ada kompetensi dasar dengan indikator. Nah, di dalam RPP itu kita harus mencantumkan kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi. Teman-teman, sudahkah teman-teman melampirkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di RPP masing-masing? Sudah. Lengkap. Oke. Baik, yang berikut ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tentu di dalam satu pembelajaran itu pasti ada tujuan. Saya yakin teman-teman punya juga pasti ada tujuan pembelajaran. Yang berikut ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini kan wajib dimiliki oleh kita. Jadi teman-teman punya juga pasti ada. Dan yang berikut ada metode pembelajaran. Nah, di sini di metode pembelajaran itu ada pendekatan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan HOTS. Jadi High Order Thinking Skill. Terus mode pembelajaran yang saya gunakan itu Discover Learning. Metode yang saya gunakan demonstrasi, tanya jawab, diskusi dengan eksperimen. Apakah teman-teman punya sesuai dengan yang saya punya di sini? Iya, hanya beda model, Sa. Oh, mode pembelajarannya. Yang berikut ada media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajarannya saya itu ada 3. Dan alat dan bahan juga, saya menggunakan alat dan bahan. Apakah teman-teman punya juga ada media dengan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran? Oke, yang berikut ada sumber belajar. Sumber belajar karena kita materinya berkaitan dengan materi dengan fisika, jadi sumber belajarnya juga pasti buku fisika. Di sini sumber belajarnya ada buku fisika, buku referensi yang relevan, ada lingkungan setempat. Apakah teman-teman punya juga tercantum sumber belajar? Ada. Ya, sama. Baik, yang berikut itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran itu ada pertemuan. Nah, pertemuannya ini tergantung dari banyaknya materi yang ada. Jadi di sini saya punya ada 3 pertemuan. Dan di setiap pertemuan itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu kegiatan. Nah, di sini kegiatan pendahuluannya saya menggunakan waktu 15 menit. Dengan kegiatan pendahuluan. Nah, setelah kegiatan pendahuluan ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini saya menggunakan waktu 105 menit untuk kegiatan inti di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup di sini
saya menggunakan waktu 15 menit. Apakah teman-teman punya juga langkah-langkah belajarnya seperti ini? Ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dan bagaimana waktunya yang dibutuhkan teman-teman? Ya, sama-sama. Mas Sam. Setelah langkah pembelajaran, baik. Setelah langkah pembelajaran itu ada penilaian hasil pembelajaran. Di penilaian hasil pembelajaran itu ada penilaian sikap dengan dia punya teknik di dalamnya, ada penilaian kognitif, dan juga penilaian kognitif ini sesuai dengan kompetensi inti yang ada di RPP. Apakah teman-teman punya juga ada penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian sikap dengan penilaian kognitif sesuai dengan RPP HOTS-nya? Beta punya zona ada lah. Oh iya. Pokoknya sampai di pertemuan saya. Di atas batas. Ya, ada batasnya. Oke, baik. Nah, di sini saya punya ada program pembelajaran remedial atau pegayaan. Teman-teman punya sudah cantum pembelajaran remedial dan pegayaan atau bagaimana? Beta punya belum. Beta punya belum. Oke. Baik, teman-teman. Kira-kira pembahasan RPP-nya seperti ini. Kalau teman-teman punya belum ada pembelajaran remedi atau pegayaan, kalau dari saya itu bagusnya itu ada. Iya. Baik. Untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya sampai di sini. Yang berikut kita masuk ke evaluasi. Baik, teman-teman. Di evaluasi ini, yang pertama yang kita buat itu instrumen penilaian sikap yang ada di RPP tadi kita buat di evaluasi itu. Yang pertama kita cantumkan kisi-kisi penilaian. Kira-kira seperti ini punya kisi-kisi penilaian. Ada aspek sikap, ada indikator dengan butir instrumen. Jadi aspek sikapnya itu ada aktif, kerjasama, jujur. Ya, dengan tanggung jawab begini. Apakah teman-teman punya juga ada kisi-kisi penilaian seperti ini untuk instrumen penilaian? Ada sih. Instrumen itu? Iya. Untuk evaluasi. Oh, evaluasi. Ya. Evaluasi ada. Oke, teman-teman. Yang berikut itu ada rubrik penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap itu ada aspek penilaiannya itu aktif, ada tanggung jawab, teliti, kerjasama, jujur, hati-hati, terbuka, krisis tekun. Dan rubriknya seperti ini sesuai dengan aspek penilaian yang ada. Apakah teman-teman punya juga ada rubrik penilaian seperti ini, rubrik penilaian sikap berdasarkan kompetensi inti yang ada di RPP? Ada. Baik, kalau begitu yang berikut kita langsung ke rekapan penilaian sikap peserta didik. Nah, di sini rekapan penilaian sikap peserta didik ini saya mencantumkan juga kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 35 dengan 45. Kira-kira teman-teman
rekapan penilaian sikap peserta didik seperti ini atau ada model lain. Di sini dia punya rekapan kira-kira seperti ini, aspek skor dengan penilaiannya untuk aktif kerjasama jujur dengan yang lain. Apakah teman-teman punya juga seperti ini untuk rekapan penilaiannya? Hanya beda ini apa sah? Dia punya cara buat kolom saya yang agak beda sedikit sah. Masih samanya dia pembuatan kolomnya ini yang agak beda sedikit. Oke teman-teman, berarti intinya dia punya rekapan penilaian peserta didik seperti ini. Ada seperti ini. Baik, yang berikut itu ada instrumen penilaian pengetahuan berdasarkan kompetensi inti. Nah, ada kisi-kisi penilaian. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan, ada indikator soal, ada 2 butir instrumen yaitu pilihan ganda dengan isi, dan juga kategori sesuai dengan pendekatan model HOTS. Dia dari C4, C5, C6. Nah, di sini saya menggunakan C4. Apakah teman-teman punya juga kisi-kisi penilaiannya seperti ini? Ya, kurang lebih Ya, sama. Hanya Oke. mungkin untuk di kategori soal tuh ada yang C2, ada yang C3. baik. Tapi di Empat, dalamnya kurang. ada soal yang mengandung HOTS, model HOTS, pendekatan HOTS. Jadi somper semua C4 Baik, bisa yang toh? ya, Sonde semua C4 bisa toh? iya bisa. Intinya soal yang kita buat itu ada soal yang mengandung HOTS-nya. Intinya begitu. Bagaimana teman-teman, ada soal yang mengandung HOTS? Ada. Baik, yang ada rubrik penilaian pengetahuan. Rubrik penilaian pengetahuan, iya. Rubrik penilaian pengetahuan kira-kira seperti ini untuk isinya. Yang tadi yang saya bahas itu kisi-kisi penilaian untuk pilihan ganda. Yang berikut isi. Baik, yang berikut itu ini soalnya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini soal tadi sudah kita bahas yang berkaitan kategori. Yang berikut itu ada penilaian pengetahuan atau analisis. Tes tertulis dengan yang ada pilihan ganda atau isinya. Teman-teman punya sudah cantum lembar penilaian pengetahuan atau belum? Sudah. Saya yakin pasti ada teman-teman ya. Oke, ini memang harus ada di evaluasi. Baik, yang berikut itu ada instrumen keterampilan peserta didik. Nah, instrumen keterampilan peserta didik ini kan sesuai dengan LKPD yang kita buat. Jadi di sini ada kisi-kisi penilaiannya. Ada keterampilan, bagaimana merangkai alat, mengambil data, mengolah data dengan rubrik LKPD yang ada. Jadi saya menggunakan 3 LKPD karena sesuai dengan materinya cukup banyak. Apakah teman-teman punya juga ada instrumen keterampilan peserta didik? Kisi-kisi penilaian instrumen peserta didik, keterampilan peserta didik. Ada. Ada hanya Baik. LKPD 1 sah. Punya juga LKPD 1. Ya. Baik teman-teman, berikut ada rubrik penilaian keterampilan. Ya, masih lanjut tadi teman-teman sudah ada. Nah, yang berikut itu juga setelah rubrik penilaian keterampilan itu ada rekapan penilaian keterampilan. Yang jelas ada rekapan penilaiannya. Jadi kira-kira dia punya rekapan ada nama mata pelajaran, kelas berapa, kompetensi dasar yang ada, bagaimana
Terus di dalamnya ada kelompok berapa yang melakukan praktikum, terus nama peserta, aspek skornya bagaimana, jumlah skor yang adanya bagaimana, baru nilainya bagaimana. Apakah teman-teman punya juga rekapan penilaian keterampilan peserta didik sudah seperti ini atau ada model lain? Mungkin kalau itu sonet pakai tabel kan, langsung saja punya Baik, penilaian. ya baik. Intinya di dalamnya ada tercantum rekapan penilaian keterampilan peserta didik. Iya. Yang lain bagaimana? Ini predikatnya apa nih? Yang A dong, A, B, C dong. Oh, ABC. Atau lulus kok? Predikat lulus, tidak lulus kok? Ya, nilai itu kan nilai bagaimana nilai. Bagaimana teman-teman yang lain sudah ada rekapan penilaian keterampilan peserta didik? Kalau belum ada itu harus cantumkan. Baik, teman-teman. Kira-kira model evaluasi yang ada tadi seperti ini. Kalau untuk LKPD itu, kita harus membuat LKPD sesuai dengan bahan ajar yang ada. Terus bahan ajar yang ada itu harus sesuai dengan tujuan yang ada di RPP. Terus media yang ada juga harus bagaimana membuat media itu supaya siswa itu bisa belajar dengan baik karena medianya menarik pasti siswa belajar juga dengan semangat. Baik teman-teman, kira-kira perangkat pembelajaran yang saya bisa jelaskan seperti itu. Teman-teman mungkin ada masukan tentang perangkat pembelajaran, harusnya bagaimana, apanya yang kurang. Saya persilakan untuk kita bicara. begini Kak. Untuk masukan nih, nanti di apa sih? Di e-learning tuh, supaya nanti kita bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Oh iya. Jadi perangkat pembelajarannya Kita stop, ada yang pertanyakan di e-learning itu semua wajib bertanya nah. Dan harus ada timbal balik begitu. Iya. Langsung bisa lanjut nah. Iya, oke. Jadi serasa punya yang akhirnya itu kan beda dengan kain punya. Main yang terakhir tuh ada isi apa yang apa tuh? itu yang mana? Tambahkan tuh. Yang Apa RPP. Oh iya, RPP, maaf. Yang Kira yang terakhir tuh kan ya? kain punya tidak ada toh. Nanti masuk Oh iya. yang RPP, isi RPP yang terakhir kan main punya ada tapi kami lain tidak ada toh. Ya, saya punya itu ada, harus ada dari program remedi. Jadi kalau teman-teman kalau dari saya itu juga tidak apa-apa kalau maksudnya sampai di batas langkah-langkah pembelajaran begitu. Jadi yang di bawah itu, yang kisi-kisi di bawah itu yang saya miliki itu. Nah, di situ saya hanya cantumkan dia punya kompetensi intinya. Jadi supaya nanti pas pembuatan LKPD-nya atau evaluasinya sesuai dengan kompetensi inti yang saya cantumkan di RPP. Makanya setelah langkah pembelajaran itu saya buatkan seperti itu. Jadi begitu. Tetapi saya rasa teman-teman punya juga, itu teman-teman pasti langsung cantumkan. Pasti teman-teman ada cantumkan di evaluasi kan. Gitu. Itu juga bisa. Kalau dari saya seperti itu. Baik, teman-teman. Setelah ini kita Ya. Baik, teman-teman. Saya kira presentasi atau pembahasan perangkat pembelajarannya sampai di sini dulu. Waktu berikutnya saya persilahkan ke
moderator untuk melanjutkan diskusi. Oke, baik. Terima kasih untuk teman Yosefina Merlina Nasya yang sudah memaparkan RPP dengan instrumen penilaian.